Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Syamsuddin dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Yuliarto ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Oktober. Pertemuan itu berlangsung seusai Prabowo bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di tempat yang sama pada Sabtu siang ini. Iya, kalau mau melihat apakah ini berdampak baik, tentu kita harus melihat yang berdampak baik lebih kepada Pak Jokowi. Karena kita harus akui citra Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pak Prabowo itu menguatkan para relawan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu juga menguatkan asumsi di luar bahwa Pak Jokowi ini ingin diminta sebuah perlindungan kepada Pak Presiden secara tidak langsung, karena banyak kasus yang terjadi. Dari mulai kasus ijazah Pak Jokowi sendiri, ijazah anaknya Pak Gibran, kemudian dari mulai keinginan KPK memanggil Bobi Nasution, dan juga kita harus melihat kenyataan bahwa ada publik yang mulai mendorong supaya dilakukan sebuah pengadilan atas kasus-kasus ataupun kejadian yang diambil oleh kebijakan dari Pak Jokowi supaya supremasi. Saya sudah juga dikomunikasikan secara intens oleh Prof. Abdul Mukti, ya, Mendikbud, bahwa beliau insya Allah akan menyediakan data ini. Dan ketika saya ini gimana ini, jawaban beliau menarik gitu loh. Jawaban Pak Eko nih? Bukan, Prof. Menteri. Iya, iya. Prof. Abdul. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Oke. Jadi semoga ini adalah pertemuan paling misterius antara seorang kepala negara dan mantan kepala negara. Tidak ada jumpa pers, tidak ada pernyataan resmi. Bahkan juru bicara istana pun memilih bungkam. Namun misteri itu mulai terkuak ketika beberapa jam kemudian dua pejabat tinggi negara dipanggil. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Publik pun mulai menduga-duga, apakah panggilan ini ada kaitannya dengan sikap terbuka yang belakangan ditunjukkan oleh Kemendikbud dan KPU, yang akhirnya bersedia membongkar seluruh dokumen terkait ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming? Lebih mengejutkan lagi, sebuah podcast di kanal YouTube pendukung Jokowi sendiri tanpa sengaja membongkar fakta bahwa Gibran adalah satu-satunya lulusan INSEARCH yang mendapatkan perlakuan istimewa disetarakan dengan lulusan SMA. Meski podcast itu kemudian dihapus, publik sudah terlanjur tahu. Cuplikannya sempat diunduh dan disebarluaskan oleh akun lain. Dan kini, banyak yang meyakini, fakta inilah yang membuat kubu Jokowi dan para relawannya gelisah. Sampai akhirnya, Jokowi terbang ke Jakarta bukan untuk menghadiri HUT TNI, melainkan bertamu ke Kertanegara, kediaman pribadi Prabowo Subianto. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar, simak penjelasan berikut ini. Gitu ya. Nah, penyetaraan berarti tidak ada. Begitu dia bilang, aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Padahal seharusnya karena nggak punya seharusnya. Memang ini kekacauan administrasi kita di Indonesia. Jadi in a way sebetulnya saya berterima kasih sama Pak Roy Suryo teman-teman karena berarti membongkar ketidaksiapan bangsa kita dalam hal administrasi. Jadi ini kegemesan kami yang di dunia pendidikan internasional memperjuangkan penyetaraan. Ina Liem bercerita, seorang temannya yang lulusan INSEARCH di sebuah perguruan tinggi di luar negeri ditolak oleh Kementerian Pendidikan ketika hendak mengurus surat penyetaraan ijazah. Menurut Ina Liem, Kementerian Pendidikan kala itu menganggap bahwa program INSEARCH hanyalah setingkat kursus hingga tidak layak disetarakan SMA di Indonesia. Walau kemudian Ina Liem menganggap bahwa ini adalah kekacauan administrasi bangsa Indonesia, tapi ada satu hal yang secara tidak sengaja justru membongkar sebuah fakta, dan kemungkinan karena alasan itu, cuplikan ini dihapus oleh si pembuat podcast. Ya, Ina Liem secara tidak sengaja mengakui bahwa Kementerian Pendidikan sebelumnya tidak mengakui program pendidikan INSEARCH sebagai sebuah lembaga formal yang layak disetarakan pendidikan formal di Indonesia seperti SMA atau SMK. INSEARCH sejatinya hanyalah lembaga kursus. Dan Ina Liem memastikan bahwa salah satu temannya bahkan Ina Liem sendiri juga pernah mengalami penolakan itu. Artinya apa? Dengan dikeluarkannya surat keterangan dari Kementerian Pendidikan yang menganggap bahwa ketika Gibran sekolah di program INSEARCH di Australia lalu disetarakan dengan SMK, itu adalah satu-satunya kasus yang terjadi di negara kita. Hanya Gibran yang mendapatkan hak istimewa kursus 1 tahun di INSEARCH, dan lalu dianggap setara satu kelas di sekolah formal di Indonesia. Dan cerita Ina Liem ini sejalan dengan hasil penelusuran Roy Suryo di Kementerian Pendidikan.
Rupi ya mendikdasmen bahwa yang 2004-2007 ternyata dia hanya menurut Kemendikdasmen itu 1,5 tahun, tapi menurut Pak Iksan Kalonde itu hanya 6 bulan. Dan kalau memang 1,5 tahun, saya tanya Pak, saya ini ketemu Pak Iko Sulistyo dan ada Mas Angga ya, ada Pak Angga itu dari PPID-nya. Saya tanya ijazahnya ada nggak ada. Jadi hanya berdasarkan surat keterangan raport dari kelas 10 dan kelas 11. Kok aneh? Saya bilang gitu. Makanya Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya ya Luhut dan Tito Karnavian wajib diperhentikan ya, itulah antaranya orang-orang yang membuat rusuh negara Indonesia ya. Lebih baik mundurlah, rakyat sudah muak dengan kinerja Anda ya. Lebih baik mengundurkan diri daripada pecat atau diberontak oleh rakyat. Nah, jangan ragu seperti Jokowi sudah nggak jadi presiden ya, masih cewek-cewek ingat umur ya. Nah, teman-teman sebaliknya Kapolri mengundurkan diri daripada dicopot ya, karena mayoritas penduduk RI sudah nggak senang ya. Nah, kenaikan jenderal tanpa prestasi yang mungkin dia itu sebabnya jabatannya didapat dari menjilatnya ya. Baguslah mengundurkan diri daripada suruh berhenti dengan tidak hormat gitu. Nah, cepat aja mundur sebelum dicopot melawin ya. Jadi petani tanam jagung masyarakat udah muak dengan Polri. Nah, hanya ambisi kekuasaan, tidak tahu diri kalau tidak dipercaya, jadi Kapolri harus dicopot ya, memalukan sekali. Nah, seorang pemimpin kalau udah diperemehkan anak buah berarti udah nggak berwibawa atau tidak bisa memimpin. Nah, Polri harus dibawa kementerian jika tidak ingin ada makar coklat atau virus di masyarakat. Nah, teman-teman ya seharusnya tahu diri mundur ya, sudah nggak layak masih memaksakan diri. Ya pokoknya Polri negara dibawa kementerian ya. Nah, gampang bagi-bagi tugasnya SIM perhubungan soal kriminal jadi TNI, selesai jadi gampang tugasnya Polri. Itu tidak sulit ya. Listio dan Tito Karnavian itu orang yang gagal mendidik anak buahnya. Sebagai jenderal Polri seharusnya bisa menjunjung tinggi atau kebenaran, malah sebaliknya mengintimidasi yang benar ya. Nah, Polri dan Kapolri itu belakangan pelaksanaan tugas ya. Mengapa harus memilih-milih? Seharusnya siap dilaksanakan tugas di bawah presiden atau kementerian. Nah, hal ini jelas sudah salah keinginan dan tujuan yang jangan dibiarkan. Nah, dia bangga jadi Kapolri lama, jadi dia tidak mau diatur, apalagi pendukung Jokowi. Pejabat seharusnya sadar diri jabatan itu amanah ya, tanggung jawab dunia dan akhirat nanti. Nah, makin jelas oligarki melawan lewat Kapolri melawan kehendak rakyat udah berdaulat ya. Kapolri depresi karena uang sakunya masih kurang, terus karena kerjaan polisi diambil Pak Oga, pekerjaan kurang ya. Mental dididikan program dan salah menyimpang cari uang di luar gaji ya. Rakus amat Elusigit jenjang karir juniormu ganti ya, menjadi bertahun-tahun gara-gara kerakusannya. Ternyata kinerja Elurusa nggak ada perbaikan. Nah teman-teman, kalau memang masa jabatannya habis tidak usah diperhatikan, harusnya mundur diri sendiri. Yaitu DPR menolak Polri di bawah pemimpinan atau kementerian. Ya sama saja bodohnya, memang DPR Polri perlu direformasi. Ya, nah sangat setuju bila mengundurkan diri. Ya, karena crop baju coklat ini selama 5 tahun banyak masalah oknum-oknum baju coklat ini, karena kepalanya seperti itu ya, keunjungnya juga begitu ya. Nah, tak jauh karena satu batang itu sama bos ya. Nah, harus mengukur diri sebelum diukur orang lain. Institusi Polri paling burik Kapolri Listio Sigit ya, jangan mengundurkan diri Pak, kan anaknya masih sibuk nambang ya. Pengunduran diri lebih terhormat daripada dipecat presiden. Regenerasi dan estafet kepemimpinannya harus berjalan secara alami ya. Nah, masyarakat udah bernafas lega kalau memang Kapolri mengundurkan diri ya. Presiden sangat tepat untuk mereformasi, karena selama ini
Polisi gagal dalam mengemban jabatan, banyak menyalahgunakan ya wewenang sebagai pelayan masyarakat, malah jadi biadab. Nah, di sini teman-teman ya lebih baik menundukkan diri dari akan lebih terhormat ya. Nah, ganti semua pejabat-pejabat rezim masa lalu jadi negara normal. Lihat presiden yang lalu-lalu, semua pejabat-pejabat harus diganti ya agar Indonesia ini lebih baik dan lebih maju lagi. Nah, mantap mengundurkan diri, kita melihatnya juga sedih ya, muak. Semoga hilangnya mengundurkan diri Kapolri, urusan termu bisa lancar, merdeka ya. Nah, kalau sudah tidak sanggup lagi pemimpin Polri, lebih baik Bapak mengundurkan diri daripada nantinya dimundurkan oleh rakyat Indonesia. Ya, itu sangat memalukan kalau rakyat Indonesia yang mengundurkan diri Anda. Ya, rakyat menunggu saja, mau mundur mongo, mau bertahan juga. Rakyat mungkin bertanya apa jalan terbaik saja. Ya, Listio Sigit harus mundur dari jabatan, sudah gagal dalam tugas. Ya, alangkah baiknya mengundurkan diri Kapolri, masih menganggap Jokowi adalah Presiden Polri. Alangkah baiknya Polri di bawah kementerian, jadi nggak bakal mengeluncak lagi. Nah teman-teman, sudah bosan hanya dengar berita-berita kayak gini, tapi pelaksanaannya diragukan dan disampai kapan ya. Kepemimpinan Prabowo tidak merdeka. Nah, sebelum korang dibuang, satu Mitraki dan Kapolri Luhut Binsar ini pelindung jajal dari Solo Jokowi. Ya heran, ini negara cuman gara-gara Kapolri jadi pusing, sibuk, ingat gugur satu timbul 100%. Nah, Pak Kapolri ngomong kayak gitu, kenapa ya berani banget, kayak tidak menghargai Pak Presiden. Nah, dan gak ada banyak omong Pak Listio Sigit, mundur aja, lebih cepat lebih baik, harga dirimu lebih penting daripada jabatanmu ya. Polisi sudah bobrok, gak percaya oleh masyarakat, mundur lebih baik daripada dipecat ya. Udah jadi petani aja terlalu lama jadi Kapolri. Ucapan adalah doa kan, udah terkabul masa mau diucabut. Nah, itu lebih asing mengundurkan diri, lebih terhormat daripada diberhentikan dan dibilang biswa petani aja, makanya jadi petani aja supaya nanti kalau petani baru nyafo ya. Listio nggak usah kebanyakan rasa basi, rakyat sudah muak sama kamu ya. Di negeri ini belum ada pejabat bermasalah, kok mundur, mau mundur kecuali Gus Miftah ya. Mundur aja bos, Anda jelas nggak mampu mimpin Kapolri, makin nambah buruk institusi ini ya. Nah teman-teman, lebih baik untuk segera mengundurkan diri, jangan untuk bertahan, rakyat sudah muak dengan Listio ini. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI harga mati.